Ya, selamat sore dari Italia. Selamat malam Indonesia dan Bongi Melo. Lako kita mintu solonasang Indoku, ambeku, siulu, sang mane-mane sia sang baine, mintu sang torayan dimanapun berada masing-masing. Dan khususnya yang ada di Tondok Lepongan Bulan Toraya. Ya, perkenalkan saya Benny Ban Lebang, yang kebetulan tinggal di Italia, 24 tahun di sini. Tepatnya saya tinggal di kota Milan, North Italy, yang sehubungan dengan pandemik wabah COVID-19 atau coronavirus. Ini adalah zona paling emergensi atau red zone dengan semua daerah Lombardi, termasuk kota Bergamo, di mana kota ini sangat mengalami situasi yang sangat tragis. Sampai di dalam 7 hari mempunyai jumlah yang meninggal ada 348 orang, dan itu termasuk 3 pastor dan juga medis yang meninggal dunia. Dan juga Cremona adalah salah satu kota yang krisis dengan coronavirus. Vuoi bro? No, dopo. Hai Fnusa? Dopo. L'ho preso un goccino. Cosa? Sì. Buono? Sì. Sa che sono già ubriaco, sto facendo report ma non riesco a fare. Ah, sì? Sì, l'ho ripetuto un sacco di volte. Ya. Jadi ini adalah zona paling emergensi, paling tragis di Milan, di Italia. Di mana kemarin dilaporkan tanggal 27 Maret dilaporkan jumlah yang meninggal dunia dalam jangka 24 jam ada 969 orang, hampir 1000 orang ya. Dan juga hampir 6.000 orang yang terpapar dengan new cases atau penularan baru dari COVID-19 coronavirus. Tepatnya ada 5.909 orang. Itu semuanya dalam 24 jam. Jadi betul-betul Italia sekarang mengalami suatu pandemik yang sangat besar. Mungkin ini adalah pandemik yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Jadi jumlah warga atau penduduk yang terpapar dengan coronavirus di Italia sekarang itu sudah hampir 90.000 orang. Ya. Hampir 90.000 orang. Tepatnya sudah 86.498 orang. Dan jumlah yang sudah sembuh hanya sekitar 10% saja, yaitu 10.950 orang. Sedangkan jumlah yang meninggal juga sudah hampir 10.000 orang. Sejak tanggal 21 Februari yang meninggal sampai kemarin tanggal 27 Maret yaitu 9.134 orang ya. Dan hari ini tanggal 28 Maret sekarang sudah hampir jam 5 sore. Jam 6 sore nanti akan diumumkan berapa korban di dalam terakhir 24 jam. Ya, dan saya yakin jumlah ini akan terus meningkat. Karena saya lihat ternyata jumlah yang meninggal dan juga jumlah yang terpapar dengan penularan baru itu masih sangat-sangat tinggi. Ya. Sedangkan saya lihat juga negara Amerika sudah melebihi dari 100.000 orang. Ini suatu bukti ya, suatu
peringatan buat kita semuanya, khususnya yang ada di Toraja, bahwa memang ini suatu pandemik yang kita tidak bisa remehkan. Ya, kita jangan sampai lalai, kita jangan sampai mengalami keadaan yang dialami Italia saat ini, di mana awalnya dari COVID-19 ini di Italia penduduk atau warga tidak terlalu peduli ya, malah meremehkan ya. Dan juga ada pemerintah dan beberapa medis yang mengatakan bahwa ini cuma influenza biasa saja, dan inilah yang mengakibatkan begitu banyaknya korban di Italia sampai saat ini ya. Jadi COVID-19 atau coronavirus sudah terpapar di seluruh dunia. Sudah 91 negara yang terpapar oleh coronavirus dari 196 negara termasuk Vatikan, Palestina, dan Taiwan. Jadi mudah-mudahan wabah ini tidak sampai ke Toraja ya. Dan itu semuanya tergantung dari kita, utamanya yang tinggal di Toraja saat ini. Jadi saya himbau kepada semua kawan-kawan di Toraja, mentu ambe kuindo oku mentu komisolanasang, tapa torpi dolo tu apa sementara di pogau. Ya, kalau memang bukan emergensi buat beli makanan atau beli obat-obatan di apotik, jangan dulu keluar rumah. Saya lihat rambu solok, rambu tukak sudah dihentikan. Tapi kalau tidak ada kesadaran dari kita masyarakat sendiri, percuma juga pemerintah mengeluarkan mandat ini. Ya, apalagi kamu sang mani-maniku, sang bayi neraka dan mereka. Kay malibang po kami nula ite di sanga bulungan londong atau malimasong. Paralu lah mihentikan tiapa yate dolo. Ya, tolong mihentikan di dolo. Yang kalian perlu ingat sekarang adalah bagaimana cara menghindari penularan di Toraja. Karena Toraja belum mempunyai mungkin rumah sakit yang paten seperti negara-negara lain untuk menangani soal ini ya. Ya, jadi kalau wabah ini masuk ke dalam Toraja, besar kemungkinan jumlah korban dan jumlah meninggal bisa sampai terlalu krisis begitu. Ya. Kamu duka tuh ibu-ibu, anggi opa mimale sirimpun-rimpun makapurung dolo. Nantilah setelah pandemik ini selesai baru kalian kumpul-kumpul. Muyakun di duka nak. Jadi saya anjurkan kepada kita semua supaya tetap diam di dalam rumah, menjaga kesehatan tubuh, menjaga imunitas daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Jangan lupa juga menjaga kebersihan tubuh ya, mencuci tangan yang betul. Mencuci tangan itu bukan 30 detik 1 menit, tapi minimal 3 menit sampai 5 menit. Itu cara yang baik dan hasilnya pasti bersih. Dan juga saya himbau saat keluar rumah, kalau keluar rumah jangan kita cuma memakai masker seperti yang saya pakai ini. Ya. Karena kalau kita cuma memakai masker, berarti yang dilindungi saat ini adalah bagian mulut dan bagian hidung. Bagaimana dengan mata? Ya, mata juga perlu kita lindungi dengan kacamata. Kalau lebih besar lebih bagus lagi. Memakai topi atau pakaian yang bisa memakai topi dari atas. Kaos lengan panjang atau kemeja lengan panjang. Ya. Memakai celana panjang, sepatu. Jadi bisa menutup bagian tubuh sebanyak mungkin.
Karena kalau kita cuma menutupi bagian mulut dan bagian hidung, berarti bagian lain juga itu bisa terkontaminasi dari COVID-19 coronavirus. Jangan lupa apa yang kita pakai saat keluar rumah untuk belanja atau ke tempat keramaian. Saat tiba di rumah, semuanya itu jangan kita kasih masuk ke dalam rumah, tapi kita tinggalkan di luar. Karena ini suatu kekeliruan, kebanyakan penularan itu juga melalui indumen yang kita pakai. Karena kita ingat bahwa coronavirus itu bisa melengket di besi, di pakaian, kurang lebih 9 hari baru hilang. Jadi HP yang kita pakai juga itu paling penting memakai cover bagian depan layar dan juga di belakang tentunya. Dan cover ini jangan kita bawa masuk ke dalam rumah saat kita sudah pakai di luar. Ya, kalau tidak punya cover yang demikian, biar HP-nya dikasih masuk di kantong plastik juga tidak apa-apa. Dan sampai di rumah mesti dibuang. Ya. Jadi ini cuman sekedar himbauan saya, dan saya tahu pasti kalian semuanya lebih tahu banyak resep-resep tradisional yang bisa kita pakai untuk menghindari COVID-19 ini. Ya. Dan jangan lupa, jangan panik. Kita jangan panik. Ya. Kita menghadapi semuanya ini dengan kepala dingin, dengan pemikiran yang jernih, secara cerdas, jangan panik. Jangan melakukan sesuatu yang tidak terlalu penting, ya. Yang penting jaga kesehatan, stamina tubuh dan kebersihan. Dan jangan lupa stay in the house, ya. Tinggal di dalam rumah. Takut ada kopi tamane male juru salianan. Tinggal di dalam rumah, saudara-saudara semuanya. Oke, saya kira sekian saja penyampaian saya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan segala penyakit-penyakit termasuk COVID-19 ini. Ya, dan lupa tasi tamu Sule Dr. Raya. Saya tahun ini tidak akan balik ke Indonesia, jadi untuk sayang kepada keluarga dan teman, sama juga dengan kalian. Kalau sayang dengan keluarga, sayang dengan teman, tidak usah keluar-keluar rumah dulu. Oke, pada modolo, kurang semangat, bongi melo sulanasang. Sampai jumpa, jangan lupa berdoa. Thank you, grazie mille, ciao.